mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada minggu ini, secara khusus bagi jemaat HKBP Jatiasi. Segenap Parhalado HKBP Jatiasi mengucapkan selamat Minggu Quasimodogeniti, jiwaku haus kepada Allah, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan melalui doa pribadi kita, doa di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 18, baik yang pertama dan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Tuhan untuk kita hari ini adalah titah keempat dan maksudnya. Titah keempat.
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus berenang di son, Roh amar sumbat tujulon, mansai leleng amat Tuhan, jang tarbahen amar Tuhan, dilului hoale Tuhan, Uton hoau dunadau, Nau dapotan au di ho Tuhan, di sondoan. Sai dosaku dibantu hakim, Monang au diban mudar naik, Bogodo dilehon tu hakim di Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab 1 Petrus 2, bait yang pertama sampai yang kelima. Mari kita membacanya secara responsoria. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Agunglah kasih-Mu, biar penebus. Kau berikan nyawa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siang sudah marulia harga, sadamu tahu tiap tahun. Yesus Tuhanku, harta dan harga, namangat kasih sudah nampak. Takut Tuhanmu tung tiap tatanan, sai pangasahon magabagalan. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dalam minggu hari ini, yaitu Minggu Guasimodoginiti, kita mau disapa oleh firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Dan nats ini sama dengan ayat yang ke-12 sekali lagi saya katakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kondisi yang kita hadapi pada saat ini tentunya bahwa hidup kita bisa dikatakan sangat sedih. Dan mungkin juga kita mengatakan jiwa kita sepertinya tertekan. Sepertinya hidup kita seperti hidup yang tidak ada kebebasan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalaupun pada saat ini kita disapa firman Tuhan dalam minggu ini, kita beribadah di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita. Tetapi aku percaya diberkatilah orang yang mengandalkan nama Tuhan. Diberkatilah kita dan seisi rumah kita. Diberkatilah kehidupan kita pada saat ini, walaupun bisa kita katakan bahwa hidup kita sepertinya tidak ada kebebasan. Ada suatu cara mengungkapkan keluhan atau kesedihan, baik itu secara bersama-sama ataupun dengan secara perorangan. Dalam ungkapan keluhan dan kesedihan itu dikatakan oleh kitab Pemazmur adalah mazmur keluhan. Dan khotbah ini juga disebut sebagai mazmur keluhan daripada pemazmur sendiri, di mana mereka mengalami kedukaan yang sangat dalam sekali oleh karena disebabkan keterasingan dan penderitaan yang dialaminya. Bapak, Ibu, saudaraku, biasanya orang yang mengeluh, orang yang bersedih selalu mengungkapkannya dalam keluhannya dan kesedihannya dengan doa, di mana segala penderitaan yang dialami, permohonan pengampunan, doa yang diyakini berhubungan dengan penderitaannya, semuanya itu disampaikan di dalam doanya kepada Tuhan. Mereka meyakini bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong dirinya selain daripada Allah. Allah satu-satunya tujuan yang sangat dirindukan oleh pemazmur. Bahkan dikatakan juga dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, seperti rusa merindukan air, demikianlah kita haus untuk segera bertemu dengan Allah. Allah adalah air kehidupan. Kerinduan bertemu dengan Tuhan
Itulah menjadikan kita memiliki tekad untuk mengalahkan segala tantangan dan mengalahkan segala masalah dari dalam dan juga dari luar diri kita. Hanya dengan kekuatan iman, hanya dengan kuasa doa. Sebagaimana tekad daripada pemazmur menyebutkan dalam firman Tuhan kepada kita. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Bohasa tungtukiho alito diku jala bohasa sai rusak di bagasan Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya. Dialah penolongku, dialah Allahku. Maka aku selalu tetap rindu haus berjumpa dengan Tuhan. Pengakuan inilah yang sangat pantas menjadi pengakuan kita sebagai umat Tuhan, dan senantiasa berkata kepada kita, berharaplah kepada Allah. Apa pengharapanmu? Di manakah pengharapanmu? Kepada siapakah kamu mengharap? Berharaplah kepada Allah. Itulah menjadi kekuatan kita, dan itulah yang menguatkan kita untuk hidup di dalam selalu berdoa. Itulah menguatkan kita untuk hidup di dalam doa kita, serta keputusan yang harus dipenuhi untuk menghadapi tantangan, masalah dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, adakah di antara kita mengatakan bahwa ia mendapat solusi atau kebebasan atau keberhasilan dan keselamatan dari masalah yang sangat rumit dialaminya oleh karena kekuatan dan kemampuannya sendiri? Tentu siapapun kita, tidak ada yang dapat mengetahuinya. Itulah bagian pengajaran yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk datang kepadanya melalui doa-doa kita, pujian kita kepada Tuhan, sebab doa sangat besar kuasanya. Kita diajar untuk datang meminta. Seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Yesus memberikan pengajaran kepada kita, mintalah, carilah dan ketuklah hati Tuhan, agar kita menerima, mendapat, dan agar pintu hati Tuhan dibukakan bagimu. Artinya Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, pengajaran ini mengajak kita agar tidak ada satu pun dalam hidup orang percaya hidupnya mengalami hidup yang frustrasi. Akan tetapi senantiasa hidup yang selalu berdoa dalam menghadapi berbagai hal yang sudah terjadi. Sangat menakutkan kondisi yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita takut, khawatir, bimbang, ragu, dan bahkan sangat menyedihkan. Tetapi satu pun di antara kita jangan ada yang frustrasi oleh karena berkembangnya wabah virus corona.
Tetapi tetaplah berdoa. Mintalah kuasa Tuhan melindungimu. Juga dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6. Rasul Paulus mengajarkan kita agar jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi hendaklah menyatakannya dalam segala kelimpahan kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Artinya kita harus tetap memelihara iman kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Sekalipun mengalami berbagai permasalahan dan keluhan yang menjadi penguji iman kita. Namun agar iman kita dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kita semakin dimurnikan. Saudara terkasih, melalui nats khotbah kita pada minggu Guasi Modogeniti pada saat ini, seperti bayi yang baru lahir. Pemazmur mengajak kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya dia tidak terpengaruh pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Artinya dia tetap setia kepada Allah, bahkan sangat merindukannya, dan ia haus kepada Allah sebagai air kehidupan yang digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Tuhan adalah sumber kelegaan kita. Tuhan adalah sumber dari kelegaan kita, dari kehausan kita, dari segala kebutuhan kita. Maka kita jangan takut bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam khotbah minggu ini, mengajak kita supaya memiliki konsistensi serta loyalitas yang tinggi kepada Allah. Berulang kali dikatakan apapun masalah yang kita hadapi dan bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun bobot dan ukurannya, yang hendak menghempang konsistensi dan loyalitas kepada Allah, seharusnya kita meneladani iman dari pemazmur ini. Sebab sekalipun orang yang tidak saleh, sebab sekalipun orang penipu dan orang-orang curang mengejek dan dengan perkataannya, "Di manakah Allahmu?" Pemazmur tidak akan kecut hatinya. Sekalipun harus mencucurkan air mata untuk mengadukan penderitaannya kepada Allah, dan hatinya tidak surut dan tidak lemah. Namun semangatnya tidak pernah pudar. Namun semangat imannya tidak pernah padam. Dia tetap maju dan semangat. Bahkan dari hati lubuk hatinya yang paling dalam berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur pada Allah, sebab Tuhan adalah penolongku. Dialah perisaiku. Juga dalam pesan yang berharga dalam Rasul Yakobus
mengingatkan kita dalam pengajarannya, mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Itu yang dikatakan Yakobus dalam pasal 1 ayat 2. Dalam harapan pengajaran iman yang sangat kokoh itu dipertegas Yakobus lagi dalam pasal pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah pengharapan kita. Ada satu cerita dalam minggu ini, di sebuah tempat ada seorang anak muda jatuh sakit yang hampir merenggut nyawanya. Ketika terdengar berita sakit, maka berita itu pun sampai kepada salah seorang sahabat dekatnya. Kemudian sahabatnya berpesan melalui WA dan juga melalui SMS. Katanya kepada sahabatnya, kita harus menyadari bahwa menuju jalan bahagia dan sukses itu tidaklah selalu mulus. Tentu ada tikungan patah yang bernama kegagalan. Tentu ada bundaran-bundaran yang bernama kebingungan. Tentu ada tanjakan yang bernama membawa keletih lesuhan. Ada lampu merah yang bernama musuh di sekelilingnya. Ada lampu kuning yang bernama keluarga yang berduka. Ada yang kempes ban di jalan dan pecah ban motornya yang bernama adalah bencana dan penyakit. Saudaraku terkasih, semuanya ini tentunya sangatlah menyakitkan dan menyedihkan. Tentunya saudaraku, ini adalah sangat menyulitkan kita untuk sampai kepada tujuan yang bernama kebahagiaan dan kesuksesan. Namun dalam cerita itu, kita tidak boleh mundur dan menyerah. Kita harus ada tekad dan tujuan bahwa menjadi mesin kehidupan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Dan ketekunan dalam doa dan syukur kita hanyalah kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan pengemudi kita yang agung adalah Yesus Kristus, yang sudah bangkit, yang sudah hidup, membangkitkan semangat kehidupan kita di dalam perayaan Paskah yang sudah kita jalani. Maka kita akan sampai ke tempat tujuan yang bernama kebahagiaan dan kesuksesan. Yesus yang sudah bangkit itu, Yesus yang sudah hidup dan bangkit, itulah menjadi dasar iman kita, membawa kita kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Hamwa kadongan nahi naholongan, saudaraku terkasih.
dalam minggu Guasimodoginiti adalah minggu pertama sesudah Paskah yang sudah kita rayakan. Bahwa kita umat Allah yang ditebus di dalam Yesus Kristus dan yang dipulihkan, diselamatkan oleh anaknya Yesus Kristus dengan pengorbanannya, dengan salib dan kematiannya. Kita sudah menerima hidup baru. Dan itulah minggu Guasimodoginiti ini, seperti bayi yang baru lahir. Kita sudah menerima hidup yang baru dari Tuhan. Maka hendaknya lah kita bergantung kepada Tuhan dan hidup di dalam jalan kehendak Tuhan. Asa gogo ni poso-poso adalah ketergantungannya. Kekuatan dan kemampuan seorang bayi adalah hidup bergantung kepada orang tuanya. Kemampuan kekuatan seorang bayi adalah bergantung dan kelangsungan hidup dalam sikap habuluson ketulusannya. Itulah sikap kita. Maka posi mangasahon asini rohani di bata di bagasan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Asa napinadamos ni barita naulion unang marlauk hapor siaomu dohot pos ni roham nang pangiduamu tutuhani. Lapatanna makawason hatani Tuhani mangalehon hikmat nai baru dohi dihita. Mangalehon pangatusion dihanguluan ni pardagingo doh todita doi. Asa halak nang majalo hai baruon iko di parade do dirina sian bulus ni rohana sian todina dohot pabahenanna gabi batu na mangolu songon nanidok ni si Petrus. Mari kita membangun hidup rohani kita, membangun kehidupan dengan hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Gabi batu na mangulu mahita naung di pai baru di bagasan Kristus. Saudaraku yang terkasih, dalam minggu Guasimodoginiti ini apa yang dapat kita lihat? Jika kita disapa dalam tema jiwaku haus kepada Allah, mauas doto dikku tu debata. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, penderitaan sudah merupakan bagian hidup manusia dan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun bagi orang yang jiwanya haus kepada Allah, yang rindu kepada Tuhan, tentunya semua terjadi adalah untuk memurnikan iman kita agar tetap haus dan rindu kepada kuasa dan kasih Allah dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Sebab Yesus yang sudah bangkit adalah membangkitkan iman kita untuk hidup baru. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudaraku, jiwaku haus kepada Allah seperti rusa rindu sungai yang berair. Demikianlah jiwa dan hati serta hasrat kita adalah merindukan kekuatan Tuhan sebagai pelita, pertolongan dan perisai hidup kita. Hanya pada Tuhan kita berserah. Apakah Yesus berarti dan segalanya bagi hidupmu? Apakah jiwa kita merindukan Allah?
Apakah kita tertekan dan gelisah oleh masalah-masalah yang kita hadapi? Atau apakah kita bisa menghitung berkat dan anugerah Tuhan? Dan apakah kita tidak mengingat dan merasakan atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Dengan gugahan hati seperti itulah pemazmur berkata, berharaplah dan bergantunglah hanya kepada Tuhan dengan tulus. Seperti dalam nyanyian, harap akan Yesus, hai jiwaku. Dialah pertolonganmu, dialah perlindunganmu. Maka berikanlah keputusan dalam dirimu saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang kamu hadapi, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita, tetapi dalam kesusahan sedikit pun dan penderitaan yang kita hadapi sedikit pun pada saat ini, maka keputusan dalam hati saya berfirman, berkata, saya mau ikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Karena kita meyakini dan percaya, ketika kita berserah kepada Yesus, maka hidup kita pun tetap dalam penyertaan Tuhan. Ku ikuti dia terus, aku berserah. Atong pangido mapangurupion sian Jesus. Songon sisean uju marparau na sida. Dijo di pangido pangurupion itu hani. Gabi balua sian hagugutan. Di paruar sian hasosahan. Di pasoha bahabai laos demak alugo nang galubang nagugui. Sadahal kebiasaan na maul lokang jala maul magosia diri dihita jolma di zamanon adalah kesibukan telah menyita semua waktu kita, menyita perhatian kita, bahkan juga roh kita, sehingga dengan kesibukan itu tidak ada lagi waktu berdiam bersama dengan Tuhan dan keluarga, serta jarang mengundang Yesus hadir bersama kita di tengah-tengah keluarga. Itulah makanya dalam Paskah kita disapa Tuhan Yesus menu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Jangan takut, unang hamu mabiar. 365 hari mapadohani di Bibelta jala 365 hari ma setahun dalam nata partikian. Artinya marilah kita mengundang Yesus hadir bersama-sama dengan kita di setiap saat kehidupan kita masing-masing. Pandanglah pada Yesus. Janganlah melihat dunia yang penuh dengan panggung sandiwara yang membawa kita pada hal-hal ketakutan. Lomos ni roha, biar dot agangguon, dot akan asing. Tapi marilah kita ingat bahwa kuasa dan rayuan iblis tidak pernah menyerupai yang jelek dan yang pahit, tetapi selalu merayu dengan indah, cantik dan manis. Sehingga kita mudah terlena serta terbuai dengan rayuan untuk kejatuhan kita. Atong pasahat mangulum tu iduk ni hapor siaumu ima debata di bagasan Yesus Kristus. Ibana do batu mamak natugu sebagai pertolongan yang setia dan penuh berkat dan anugerah dari Tuhan. Ido ubaina di patujulo hitar kaning sian turpuk epistel tai. Kudang dumaban hita tinggang, kudang dumaban hita tuki,
alai Tuhani nasai manugu-nugu hita. Percayalah. Dalam kitab Mazmur 145 ayat 14 mengatakan, Allah penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Debatai masih tukul aka naung tinggang, jala di pahehe aka natuki marroha. Atong dinamasa na tadu pitikion di sardok krisis na maragam na yang mahita di papos hata ni Tuhani marhiti parpesal menon. Jangan takut, nyatakanlah kerinduanmu pada Tuhan sebagai air kehidupan, sebab Allah berkuasa atas kehidupanmu. Tentunya Dia akan mengakhiri segala tekanan, masalah, penyakit, pergumulan, dan marilah tetap jiwa kita haus pada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Dalam minggu gua simodo kiniti seperti bayi yang baru lahir. Engkau menyapa kami. Kami rindu haus akan Tuhan. Kami merindukan perjumpaan denganmu. Sehingga hidup kami dalam ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Terima kasih firman-Mu Tuhan menguatkan kami lewat pengajaran-Mu, agar kami semakin berpengharapan kepada Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, agar Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan, jangan biarkan kami tertekan. Jangan biarkan kami gelisah. Tetapi izinkan kami selalu berdiam di dalam Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkau penolong. Engkau perisai kami. Dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Itulah dasar iman kami. Itulah kekuatan kami. Dan itulah kebahagiaan kami. Dengan kebangkitan-Mu, maka kami semakin bangkit dengan bersemangat, penuh harapan, keyakinan, dan kami seperti bayi yang sangat merindukan kedekatan kepada Tuhan. Itulah hidup kami yang Tuhan selamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat kesempatan ini, hamba-Mu berdoa kepada Tuhan. Berkatilah kami jemaat-Mu. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah gereja Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati sekeliling kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati ya Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah bangsa, dan di tengah-tengah segala pekerjaan kami. Dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kepadamu-lah kami berserah, memohon ya Tuhan. Agar Engkau Tuhan yang sungguh baik, menolong kami menghadapi tantangan ini.
karena kami percaya Engkau telah mengalahkan maut dan kematian. Engkau mengalahkan dosa dan kekuatannya dengan kebangkitan Yesus yang hidup. Itulah membawa kami kepada kebangkitan semangat kami dan hidup kami yang semakin berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Berikan sukacita bagi mereka. Secara khusus Tuhan, bagi jemaat-Mu yang berduka, Engkaulah menghibur mereka. Bagi jemaat-Mu yang dalam kondisi kurang sehat dalam pemulihan ataupun dirawat di rumah sakit, Engkaulah tabib. Engkaulah Tuhan kami yang melawat dan menyembuhkan mereka. Kuatkan mereka, berkatilah yang dia konsumsi menjadi saluran berkat dan kesembuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ke hadapan Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami dalam kondisi ini menghadapi suatu masalah besar di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan dunia ini, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu akan selalu tetap di dalam kehidupan umat-Mu. Semua akan berakhir karena Engkau Yesus, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, jika di tengah-tengah keluarga dan rumah kami sekalipun, kami harus melakukan ibadah dan kami memuji Engkau. Berkatilah keluarga kami dan rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kepada-Mu-lah kami serahkan kehidupan kami. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.